above all names. Nama di atas segala nama. Hanya Yesus saja. Dan saudara semua yang hadir di sini, juga yang di rumah, saudara menerima nama itu. Amin. Saudara menerima nama yang luar biasa. Ya, puji Tuhan. Mari kita buka di dalam Matius 12. Kita buka di dalam Matius 12. Ayat yang ke-22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu. Katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seseorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah ia dapat merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Katakan amin. Ya. Tadi kita menyanyi dan memuji Yesus, nama di atas segala nama. Kita bersyukur saudara, kalau kita bisa mengerti bahwa Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama yang melebihi dari nama siapapun yang paling terkenal. Saudara sebutkan, orang yang terkenal di dunia saat ini siapa? Name it. Who's that? Oke.
Siapa? Ya, siapa lagi? So many people. Banyak orang yang terkenal di dunia karena apa? Hartanya yang paling kaya, paling banyak. Ya. Tetapi sekalipun mereka terkenal itu, Yesus ini, hanya nama Yesus melebihi dari segala nama yang ada di dunia. Katakan amin. Kalau hari ini saudara dan saya bisa mengakui bahwa nama Yesus lebih dari segala nama, itu hanya karena karunia Roh Kudus. Karena kuasa karunia, kuasa daripada Roh Allah. Sedangkan orang yang ada di sekitar Yesus pada saat itu, bahkan yang hidup bersama-sama dengan Yesus, yang ada di sekeliling Yesus, tidak bisa tahu bahwa nama Yesus adalah nama yang lebih besar. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang bisu, orang yang buta, bisu karena akibat kerasukan setan. Jadi setan itu bisa memasuki seseorang, merasuk seseorang, membuat seseorang itu jadi mute, mulutnya itu jadi nggak bisa ngomong, gitu seperti itu, nggak bisa ngomong, mau ngomong, mute, coba mute. Nah, di mute mulutnya, dikunci, dan matanya juga jadi buta. Setan bisa merasuk seseorang, membuat mata orang itu jadi buta. Nah, ini dia merusak semua, seluruh dunia sekarang dirasuk oleh setan, membutakan mereka semua. Matanya jadi buta, mulutnya jadi mute. Walaupun tahu ada nama Yesus, tapi mulutnya mute. Ya, ada yang ketawa, Freddy tahu. Nah, dibawalah kepada Yesus orang yang kerasukan setan. Lalu pada saat itu Yesus mengusir setan tersebut. Diusir. Ya, dan seketika itu juga orang yang kerasukan setan itu keluar. Dan mulut yang di-mute itu jadi terbuka. Dia bisa berkata-kata. Matanya bisa melihat. Melihat hal itu, semua tercenang. Siapa ini orang? Ini kayaknya sih anaknya Daud nih. Nah, anak Daud itu artinya adalah Mesias. Ya, ketika mereka berkata ini kayaknya anak Daud, kayaknya ini anak Daud. Berarti kalau anak Daud itu berarti ini adalah Mesias. Berarti menurut mereka kalau ada orang yang menyelamatkan seseorang, ada orang yang menyembuhkan seseorang, ini pasti Mesias. Nah, orang Farisi itu sudah tahu bahwa Yesus adalah anak Daud. Orang Farisi sudah tahu bahwa Yesus adalah Mesias itu, tetapi mereka tidak mau mengakuinya. Lalu mereka berkata, dia mengusir setan dengan Beelzebul. Ya, maksudnya dia itu mau menipu orang-orang bahwa Yesus ini gak ada apa-apanya. Dia itu mengusir setan itu dengan Beelzebul. Lalu Yesus mengetahui, walaupun mereka bisik-bisik jauh banget dari Yesus, tapi Yesus bisa mengetahui pikiran mereka. Dan Yesus berkata, kamu pikir aku mengusir setan dengan Beelzebul? Ya, Beelzebul itu adalah setan itu sendiri, ya, penguasa dari setan itu sendiri. Nah, Tuhan berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Ya. Bagaimana juga kalau iblis itu mengusir iblis? Bisa gak sih iblis ngusir iblis? Yang ada adalah, hey iblis sini dong jadi CS, jadi satu kelompok. Mana bisa iblis mengusir iblis? Ini mereka ini juga aneh, lucu. Ya. Mereka tidak mau mengakui Yesus sebagai Mesias. Tetapi mereka sendiri justru menunjukkan bahwa mereka itu sedang terpecah-pecah. Iblis ini terpecah-pecah. Kerajaan mereka, kerajaan iblis ini terpecah-pecah. Dan Tuhan katakan tidak akan mungkin iblis itu mengusir iblis. Yang terjadi kalau iblis mengusir iblis, maka itu berarti ada pemberontakan di dalam. Dan itu terpecah. Akhirnya mereka bertarung sendiri. Mereka berkelahi sendiri, mereka bertarung sendiri. Jadi kalau aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul,
Dengan kuasa siapa pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, Yesus bertanya, kalau aku mengusir dengan kuasa Beelzebul, lalu mereka itu mengusir dengan kuasa siapa? Kalau Beelzebul itu yang dia pakai oleh Tuhan Yesus, mereka nggak bisa jawab. Tetapi Tuhan berkata, jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang di antara kamu. Kerajaan Allah itu adalah kuasa. Kuasa itu. Iblis tidak akan bisa mengusir iblis. Sekalipun dia itu raja kegelapan. Yang paling top. Ya, tingkatan yang paling tinggi. Ngusir iblis sendiri. Gak akan bisa. Sesama iblis gak akan mengusir. Kan ada yang ngomong. Sesama apa? Iblis kota jangan saling mendahului. Nah, iblis nanti bisa ngomong, enak aja lu, ngapain lu ngusir? Ya, dia akan berantem sendiri. Ya. Yang hanya bisa mengusir iblis adalah kuasa daripada kerajaan Allah. Ketika Yesus berkata ia mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, pada saat itu juga ketika orang yang kerasukan setan ini bisa terbuka mulutnya, matanya bisa melihat, pada saat itu juga nyata kerajaan Allah itu ada di antara kita. Amin. Nah, Yesus juga berkata, bagaimana orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu. Orang yang kuat itu lalu ia dapat merampok. Jadi kalau iblis musuh iblis, sama-sama lemahnya. Bagaimana bisa? Jadi hanya orang yang kuat saja, yaitu kuasa Allah, yang bisa mengusir iblis. Harus ikat. Ya, ini pelajaran nanti selanjutnya. Ya, tetapi siapa bersama aku, ia melawan aku. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi orang Farisi ini sejak lama tidak bersama dengan Yesus, walaupun mengikuti Yesus terus. Banyak orang yang mengikuti Yesus tapi mereka tidak bersama Yesus. Banyak sekali orang yang selalu mengikut Yesus tetapi sesungguhnya mereka tidak bersama Yesus, karena mereka melawan Yesus. Dan artinya kalau mereka tidak bersama Yesus, walaupun mereka mengikuti Yesus, mereka itu mencerai-beraikan. Makanya selalu ada pemecah belah. Iblis terus selalu memecah belah, mencerai-beraikan. Nah, itu pasti akan memporandakan semuanya. Nah, itu pasti bukan bersama dengan Yesus. Nah, Yesus berkata, semua dosa manusia itu pasti akan diampuni. Seberat apapun dosa manusia. Pembunuh, pencina, apalagi tepukan. Dosa apa saja manusia itu. Sekalipun orang yang sudah berdosa sampai jatuh lebih dalam lagi, ya, yang keluar dari jalur firman Tuhan, tetapi ketika ia datang kepada Tuhan, maka dosanya pasti akan diampuni. Seberat apapun orang yang berdosa, orang yang kelakuannya tidak benar, orang yang hidup tidak benar, yang keluar dari segala penciptaan Tuhan, ya, yang hidup dalam dosa, tapi seketika ia mendengar nama Yesus, ketika ia mohon ampun kepadanya, ia akan diampuni. Amin. Tetapi jika orang itu menghujat Roh Allah, menghujat Roh Kudus, tidak ada ampun, tidak akan bisa diampuni. Orang Farisi ini, mereka menghujat Roh Kudus, mereka menghujat Roh Allah. Mereka bukan lagi menentang Yesus sebagai anak manusia, tapi ketika mereka berkata dengan Beelzebul, dengan kuasa Beelzebul ia mengusir setan. Orang-orang Farisi ini sudah apa? Menghujat Roh Kudus, menghujat Roh Allah. Bukan anak manusia lagi, bukan Yesus itu aja yang dihujat. Dan Tuhan mau kasih tahu, kalau dia itu mengampuni dosa orang siapapun,
Seberat apapun anak manusia ini akan mengampuni. Sebagai juru selamat dia akan mengampuninya. Tetapi mereka, ahli Taurat, orang-orang Farisi ini sudah tahu Yesus adalah anak Daud, Yesus adalah sang Mesias itu. Tetapi mereka tetap menentang dan mengatakan dengan kuasa Beelzebul mereka mengusir setan. Jelas-jelas mereka apa? Menghujat Roh Allah. Tidak ada ampun. Tidak ada ampun, tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ingat ketika Yesus mati di kayu salib, ada 2 orang penyamun di kanan kirinya. Semua pada menentang dia dan berkata menghujat dia, anak manusia semua seperti. Tapi ada 1 orang yang bertobat. Dan dia bertobat, ya. Walaupun dalam keadaan tangan yang terpaku seperti itu, dia bertobat. Dosanya dia sejahat apapun, nggak tahu dosanya apa, dia sejahat apapun. Dan Yesus berkata, pada hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Tapi orang yang menentang dia, orang yang menghujat dia, tidak ada ampun. Dan ini adalah dosa yang tidak dapat diampuni yang pertama. Jadi saudara, hari ini kita diampuni dosa kita. Seberat apapun hidup dalam dosa kita dulu, saya berat sekali dosa saya. Tapi saya bersyukur saya diampuni oleh Tuhan. Ya. Dan sekarang selagi kita ini sudah menantikan kedatangan Tuhan, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, amin. Kita harus menjaga, jangan sampai kita menghujat Roh Kudus. Jangan sampai di dalam kehidupan kita ini kita melakukan dosa yang tidak dapat diampuni lagi. Kemarin dosa kita sudah diampuni, amin. Lalu sekarang kita menghujat dia. Sudah bikin menghujat Roh Kudus seperti apa? Ya dengan kata-kata tadi dikatakan. Yesus berkata, setiap orang kalau mengeluarkan kata-kata yang baik, berarti dalam hatinya dari kata yang baik, berbendaharaan yang baik. Tapi kalau dia mengeluarkan kata-kata yang jahat, berarti dari hatinya juga adalah jahat. Dan Yesus katakan, setiap kata-kata yang sia-sia yang keluar dari mulut kita harus dipertanggungjawabkan loh. Karena itu jangan pernah kita mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, yang tidak ada artinya. Apa itu kata-kata sia-sia? Yang bukan firman Tuhan, yang bukan berasal dari Roh Allah, itu adalah kata-kata yang sia-sia. Ya. Banyak sekali saudara melihat film-film atau apa yang di luar sana, nama Yesus disebut hanya untuk sebagai suatu makian. Betul? Itu mereka dipikir, oh itu keren-keren. Itu sesuatu gaya yang bicara yang intelek, keren gitu. Dia dihitung berapa kali dia mengeluarkan nama Yesus dengan sia-sia. Dihitung sama Tuhan. Pada hari penghakiman, dia akan dituntut itu. Siapapun itu mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, pasti dihitung di sini. Menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Jadi ketika saat ini kita menanti kedatangan Tuhan, be ready for His coming. Dan Yesus katakan, my kingdom is not of this world. Kerajaan kita bukan dari dunia ini. Jadi gaya hidup kita juga tidak seperti dunia. Dunia itu begitu gampangnya, orang begitu gampangnya itu apa? Mengeluarkan makian, mengeluarkan kata-kata kotor, mengeluarkan semuanya enak banget. Menuduh orang dengan gampang sekali keluar, bla 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 keluar seperti itu. Ya. Cuman paling disensor, ditit gitu aja, tit segitu aja disensor seperti itu. Tapi tetap keluar, mau disensor kayak apapun sudah keluar. Tidak akan bisa, dan surga sudah rekod, sudah merekamnya. Setiap perkataan kita direkam oleh surga. Amin. Nah itulah gaya hidup saudara. Bagaimana kita harus hidup. Ya, di dalam kehidupan ini gampang sekali orang itu berkata-kata itu seenaknya sendiri. Keluar begitu saja. Ya. Sukar kayaknya untuk menahan omongan. Apalagi kalau lagi marah ya, lagi
emosi seperti itu, ya kan? Maunya di sini sudah wah keluar bang seperti itu, kepinginnya sudah keluar seperti itu, betul. Hati-hati. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita diperhitungkan, harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Jangan kita mengikuti gaya dunia. Jangan kita mengikuti gaya dunia yang selalu pakai OMG ya, seperti itu ya. Saudara pikir itu OMG gitu. Oh, itu hanya sekedar OMG. Kamu nggak ngomong sungguh-sungguh, sia-sia. Apa artinya OMG? Kalau betul tidak keluar dari dalam hatimu, hanya keluar karena ikutan latah seperti itu, berbahaya. Ya. Kalau kita mau nyebut nama Yesus, sebut nama Yesus dengan dari dalam hatimu yang mengalir keluar. Dalam nama Yesus ada roh yang keluar, ada kuasa yang keluar. Seperti Yesus mengusir setan, tidak dengan Beelzebul. Dia hati keluar. Enyahlah engkau iblis. Iblis itu akan keluar. Ada kuasa. Tapi kalau di dalam mulut kita ini seringkali kita ngomong sembarangan, asal ngomong saja. Berarti di dalam ini sudah kotor. Kalau di dalam kotor, keluarnya akan kotor. Sumpah, serapah, jerapah, apalagi keluar semua di sini. Karena di sini ya kotor. Ya. Ini harus bersih. Dari buahnya kamu akan mengetahuinya. Buahnya kita apa? Orang yang terima Yesus buahnya apa? Hidupnya kita ini. Dari mulai tutur kata, dari mulai tindakan, semuanya itu adalah buah. Ya saudara, itu diperhitungkan. Dan itu harus kita pertanggungjawabkan. Gak asal saja. Oleh karena itu Yesus berkata, dari pohon, buahnya itu dari pohon tersebut bisa dikenal. Dan dikatakan, hai kamu keturunan ular beludak. Nah, pasti bukan saudara kan? Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat. Jadi kalau orang suka mengucapkan hal-hal yang kotor, yang jahat, yang sinis, yang pedas, yang menyakitkan orang, ya ini berarti dari dalam hal itu adalah jahat dan kotor. Tapi kalau orang yang bukan munafik ya, bukan ngomong kan, oh manis, baik, tapi hatinya itu bisa saja, tapi itu gak ada artinya. Ucapan kita haruslah itu ada kuasa, ada artinya. Bila engkau mengucap syukur kepada Tuhan, ucapkan itu dengan syukur dengan dari dalam hatimu. Bila engkau mengucap terima kasih kepada Tuhan, biar itu dari dalam hatimu mengucap terima kasih. Bukan mau menjadi suatu rutinitas. Oh kita harus mengucap syukur. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Cuman begitu aja, hanya mulut, gak ada guna. Lebih baik di mute, tapi dari dalam roh ini keluar. Glory be to God. Haleluya. Amin. Hati-hati saudara. Seringkali kita gak sadar kita mendukakan Roh Kudus. Seringkali kita gak sadar, tidak terasa bahwa kita ini mulai memadamkan roh. Dari mendukakan roh kemudian apa? Memadamkan roh. Kalau sudah dipadamkan, mulai hati-hati, berarti menghujat roh. Pertama kali roh itu akan dimulai didukakan dulu. Ya dengan gak apa-apa, ngomong gini aja. Ini lagi trendy lagi omongannya, gak apa-apa. Ini gak maksud apa. Aku gak punya maksud apa-apa. Kan seringkali kayak gitu. Hatiku tidak bermaksud apa-apa. Ini gak ada, ini cuma tadi salah omongan aja. Tapi hatiku gak bermaksud apa-apa. Gak bisa saudara. Mana bisa? Firman Tuhan berkata apa? Kalau itu sudah keluar dari mulutmu, berarti berasal dari dalam hatimu. Kok bisa ngomong aku gak maksud nyakitin kamu, padahal barusan itu nyakitin? Impossible, gak mungkin ya. Seringkali kita gak sadar kan? Ayo berapa kali pernah kita gitu? Enggak kok. Nah, minta ampun kita. Kita minta ampun kepada siapa kalau kita melakukan itu? Kepada Roh Kudus. Roh Kudus ampuni aku.
Karena aku mengutarakan sesuatu yang bukan berasal dari rohmu. Roh Kudus ada dalam kita, katakan amin. Siapa yang di dalamnya ada Roh Kudus? Angkat tangan. Nah, dari dalam situ mengalir keluar kata-kata roh. Bukan kata-kata hujatan, bukan kata-kata makian. Kalau masih ada terus keluar itu di dalam kehidupan kita keluar, berarti sesungguhnya di dalammu bukan Roh Kudus. Betul? Nah, kalau kita dengar ada orang yang melakukan hal tersebut, jangan dibales, diam aja. Oh, kita tahu, oh ternyata orang ini dalamnya bukan Roh Allah. Yesus tahu yang dipikirkan oleh orang Farisi. Walaupun jauh di sana, ada orang yang mau percaya sama Yesus. Oh, ini kayaknya anak Daud, ini kayaknya Mesias. Kemudian dia mau menghalangi orang yang mau percaya pada Yesus. Enggak, bukan. Itu mah bukan. Dia mau pakai kuasa Beelzebul. Nah, keluar. Karena di dalamnya dia itu ada Beelzebulnya. Makanya keluarnya Beelzebul. Dia menghalangi orang untuk percaya kepada Yesus dengan mengatakan suatu kebohongan. Bohong, hati-hati. Kalian mungkin pikir, bohong itu biasa aja. Semua orang manusia pasti bohong. Tidak. Bohong sedikit, bohong banyak, tetap bohong. Tidak ada. Itu hampir sama dengan menipu. Sama saja dosa. Ya. Kalau tidak, Alkitab berkata, katakan tidak. Kalau iya, katakan ya. Kalau tidak bisa, katakan maaf, saya tidak bisa. Tapi saya akan berusaha untuk bisa. Jangan berkata, oh ya saya bisa. Tapi ternyata tidak bisa. Oh ya saya datang. Tapi ternyata tidak datang. Kita harus hati-hati dengan kata-kata kita. Ini seringkali dianggap enteng. Tapi tidak sadar kita, betul kan? Ternyata kita ini kayak menimbun, masukin di celengan. Dukakan Roh Kudus 1 kali, masukin koin 500 cing sekali, lagi cing sekali, nanti hampir setahun penuh deh tuh celengan. Karena kita sudah kebiasaan bohong, akan terus bohong. Tanpa kita sadari, lama-lama mendukakan Roh Kudus. Lama-lama di mute Roh Kudus, diam deh. Setelah Roh Kudus diam, lama-lama dimatiin, dipadamkan. Dan selama sudah dipadamkan, akhirnya sudah nggak ada, padam kok, nggak ada terang kok, nggak ada Roh Kudus, menghujat dia. Nah, itu berbahaya. Dan bila itu terjadi, kerajaan Allah sudah tidak ada pada kita. Sekalipun kau ada di dalam gereja, sekalipun kau melayani Tuhan, sekalipun kau sebagai hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil Yesus, tetapi bila engkau terus mendukakan Roh Allah, mendukakan, memadamkan, dan kau akan tidak kau sadari engkau menghujat Roh Kudus. Nah, itu sudah dosa yang tidak ada ampun. Makanya Tuhan berkata, pada akhir zaman nanti ada banyak orang yang berteriak, Tuhan, bukakan pintu. Dan Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Karena kamu semua adalah pembuat kejahatan, tidak melakukan pekerjaan Bapakku. Tanpa sadar, padahal sudah banyak pelayanan, melayani di mana-mana. Tapi apa? Tadi ini menghujat Roh Allah. Kenapa bengong melihat saya? Terlalu keras kah? Firman-Nya terlalu keras. Hati-hati. Tanpa sadar kita bisa menjadi menghujat Roh Kudus. Karena itu kita perlu minta ampun. Ampuni aku Roh Kudus. Roh Kudus, kita harus minta ampun kepada Roh Kudus. Karena kita dukakan dia. Karena kita padamkan dia. Dan jangan sampai kita menghujat dia. Amin, saudara. Ya. My kingdom is not of this world. Kalau dunia menghujat Roh Allah, dunia ini semua menghujat Roh Allah. Berkata Yesus tapi mereka menghujat Roh Allah. Mengikuti Yesus tapi mereka menghujat Roh Allah. Banyak sekali.
Banyak sekali pengikut Yesus. Bukan hanya di Alkitab, kita lihat di Alkitab banyak kan yang mengikuti Yesus banyak berbondong-bondong, ya kan? Mengikuti Yesus banyak berbondong-bondong. Tetapi ternyata mereka semua itu bukan menjadi murid Yesus yang sesungguhnya. Mereka cuma ngikut aja. Ya. Tetapi kalau yang sesungguhnya apa? Mereka tidak akan menghujat Roh Allah. Amin. Amin. Saudara semua, sini semua sudah dipenuhi Roh Kudus. Amin. Jaga dia. Jaga Roh Allah yang di dalammu. Dimanapun kau berada. Ya. Bertemu dengan siapapun, sekalipun kau bertemu dengan agen dunia, sekalipun kau bertemu dengan orang-orang yang di dunia. Tapi ingat, di sini ada Roh Allah, agen, dan engkau adalah agen, duta besar kerajaan surga. Katakan, aku adalah duta besar kerajaan surga. Amin. Tutur katamu dijaga. Dan jangan sampai terpengaruh. Jangan sampai ikut-ikutan. Gak apa-apa lah. Sekali-sekali berkata OMG gitu. Sekali-sekali berkata oh gini. Dan berkata oh gak apa-apa lah gini. Supaya sedikit lebih keren gitu ya. Gak apa-apa dah sedikit-sedikit berkata F. Ya itu gak apa-apa deh seperti itu. Berkata seperti itu. F word like that. Gak apa-apa deh gitu. Itu lagi trendy kok. Cuma sekarang lagi ngomong kayak gitu. Tidak saudara. Jesus is all above that name. Harus keluar yang benar. Kata-kata Yesus betul-betul harus keluar dari dalam hatimu. Bukan hanya sekedar ketika jalan kesandung, oh Jesus keluar, darah Yesus keluar begitu. Seringkali orang berkata begitu. Jangan saudara. Biarkanlah Roh Allah yang di dalammu itu mengeluarkan kata Yesus dengan power, dengan kuasa. Amin. Jangan dibuat sebagai seperti itu. Oh itu latah gini. Stop. You can stop it. Engkau bisa berhenti hal itu. Kalau tidak, tolong aku Roh Kudus. Minta pertolongan dari Roh Kudus. Pasti bisa. Ya. Karena apa? My kingdom is not of this world. Amin. Oke. Praise the Lord. Saudara diberkati Tuhan. Ya, katakan kerajaanku bukan dari dunia. Jadi segala tutur kata kita, kita baca ayat ini sekali lagi. Di ayat yang ke-36. Bersama-sama. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin. Kalau begitu berarti kita harus betul-betul menunggu kedatangan Tuhan ini dengan di dalam segala kekudusan. Amin. Be ready for His coming. So be holy in any way. Di dalam segala hal kita harus kudus. Ya, pikiran, perkataan. Ya, itu menunjukkan siapa loh di dalam kita. Oleh karena itu hati-hati bergaul. Anak-anak muda semua kalau punya anak, hati-hati dengan siapa anak-anakmu itu bergaul. Jaga. Kalau pergaulan itu yang dunianya seperti itu, engkau harus menjaganya. Harus memberi masukan yang benar kepada anak-anakmu ini. Supaya ketika ia berada di lingkungan itu, tidak menjadi sama dengan dunia. Tapi justru ia berdiri sendiri. Sekalipun harus sendiri. Tapi dia adalah berasal dari kerajaan surga. Amin. Sekalipun kita harus sendiri. Tapi jangan takut. Kita bukan